Halo, selamat pagi. Untuk materi hari ini, Bu Devi akan menjelaskan mengenai pencerminan pada bangun datar atau bisa disebut dengan refleksi. Anak-anak, apakah kalian pernah bercermin? Tentu pasti kalian pernah bercermin kan? Tetapi jika kalian perhatikan, bayangan yang ada di cermin posisinya terbalik. Tangan kanan kalian akan tampak menjadi tangan kiri di cermin. Begitupun sebaliknya, tangan kiri kalian akan tampak seperti tangan kanan pada cermin tersebut. Mengapa demikian? Nah, mari kita bahas untuk mengenai sifat-sifat bangun datar. Anak-anak, sifat-sifat bangun datar ada 4. Bu Devi tuliskan ya. Sifat-sifat bangun datar ada 4. Yakni yang pertama, objek dan bayangan akan selalu sama. Kemudian yang kedua, jarak setiap titik yang ada pada objek terhadap cermin, Bu Devi singkat ya, sama persis dengan jarak setiap titik yang ada pada bayangan terhadap cermin. Atau bisa kita ungkapkan, jika suatu bayangan, Bu Devi sebut di sini, maaf ya, bukan bayangan ya, tetapi objek yang sesungguhnya kita tuliskan dengan S, maka untuk bayangannya kita kasih S tetapi ada petik di atas ini. Jadi ada perbedaan. S yang di depan itu adalah objek yang sesungguhnya, sedangkan S ada tanda petik di atasnya, yakni adalah bayangannya atau refleksinya. Kemudian sifat yang ketiga pada pencerminan yaitu tinggi bayangan akan sama dengan tinggi bayangannya. Nah, jadi dikatakan jika H sama dengan H itu tinggi ya, kita katakan H itu tinggi, kemudian untuk tinggi bayangannya H kita beri tanda petik di atas. Jadi tinggi bayangannya dan objek yang sesungguhnya adalah sama. Kemudian yang keempat, garis yang menghubungkan tiap titik pada objek dengan titik yang ada pada bayangan akan selalu tegak lurus terhadap cermin. Nah, jadi dikatakan bahwasanya garis yang menghubungkan tiap titik pada objek dan pada bayangan akan selalu tegak lurus terhadap cermin, atau bisa dikatakan yakni garis yang simetris, garis yang lurus. Jadi contoh pencerminannya itu seperti ini.
Nah, di sini Bu Devi punya contoh pencerminan bangun datar. Di sini adalah objek asli, sedangkan yang di sini adalah bayangan. Karena apa? Ada tanda petik di atas. Ya, sudah terlihat. Ya, seperti ini. Bagaimana cara kita untuk membuat bayangan suatu objek? Sekarang mari kita buat caranya. Bu Devi akan membuat suatu objek. Nah, di sini adalah Bu Devi tulis X ya, atau bisa dikatakan yakni cermin. Ini cerminnya yang berdiri tegak lurus ya, seperti ini. Ini adalah objek yang sesungguhnya. Sebelum itu Bu Devi akan tuliskan setiap titik sudut. Ini titik sudut ya anak-anak ya, akan Bu Devi berikan namanya. Ini titik sudut A, ini Bu Devi sebut titik sudut B, ini disebut titik sudut C. Bagaimana kita akan menggambarkan bayangannya? Anak-anak, kita akan mengukur pertama kali ya, dari titik sudut A ke cermin. Bayangannya berapa sentimeter? Kemudian titik sudut B, lalu dilanjutkan titik sudut C. Langsung saja ya, Bu Devi ukur. Titik sudut A terhadap cermin yaitu sepanjang 5,4 cm. Kemudian titik sudut B terhadap cermin sembilan koma 6 cm. Titik sudut C ke cermin 4 cm. Ini 4 ya, keempat. Nah, kemudian apa yang kita lakukan selanjutnya? Yakni kita menyesuaikan, kita buat bayangan titik sudut A, yakni yang lurus atau simetri terhadap cermin. Gini ya, Bu Devi ukur 5,5 5,4 cm. Satu, dua, tiga, empat, 5,4 cm. Bu
Devi sudah ketemu untuk bayangan titik sudut A. Jangan lupa dikasih tanda petik di atas ya, karena suatu bayangan. Kemudian Bu Devi akan membuat bayangan titik sudut B 9,6 cm dari cermin. Bu Devi tarik lurus secara simetri 9,6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,6 di sini. Bu Devi sudah membuat titik sudut bayangan titik sudut B ya. Tanda petiknya. Kemudian titik sudut C 4 cm. Oh, ini kayaknya belum simetri ya. Sebentar. Empat cm. 1, 2, 3, 4. Bayangan titik sudut C. Nah, sudah terbentuk bayangan titik sudut A, bayangan titik sudut B, dan bayangan titik sudut C. Yang terakhir apa yang kita lakukan? Mudah sekali, yakni kita akan menghubungkan setiap titik sudut mulai titik sudut A ke titik sudut B. Kita tarik garis lurus. Kemudian titik sudut B ke titik sudut C. Terakhir titik sudut C ke titik sudut A. Nah, sudah selesai kita membuat pencerminan suatu bangun datar, yaitu ini suatu objek yang asli, ini bayangan. Mudah bukan untuk membuat pencerminan suatu bayangan bangun datar? Mari setelah ini kita akan mencoba bersama-sama bagaimana cara membuat cara membuat bayangan suatu bangun datar. Demikian penjelasan dari Bu Devi. Jika ada kekurangan dan kelebihannya, saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan kepada Bu Devi. Cukup sekian, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.